sektor yang berbasis komoditi, ekspor US dollar itu menjadi minimal dia dapat windfall-nya sampai dengan di Q3 2026 ini. Oh, itu dia. Seleksi alam tengah berlangsung. Seleksi alam tengah berlangsung, Om. Jadi sudah tidak lagi nama emiten-emiten yang aneh-aneh dipunya masih tiba-tiba naik, Om. Betul. Kita yang orang fundamental ngelihatnya dari mana? Iya, betul. Itu bikin bingung ya. Bikin bingung. Ya. Oke, mungkin kalau misalkan kita lihat ya pasar modal udah bergerak mungkin dalam beberapa hari terakhir kan udah di bawah dari year to date. Nah, kalau misalkan kita tadi sempat disinggung juga bicara sektor, tadi sudah disebutkan ada sektor perbankan salah satu yang akan kembali, orang publik akan melihat kembali nih fundamental lagi. Iya. Apa namanya tadi tambang juga salah satu menarik. Tapi kalau misalkan di luar dua ini ada nggak sektor yang mungkin akan menjadi salah satu yang nggak tahu nih bakal nggak terlalu bagus atau mungkin biasanya itu tapi bisa jadi salah satu yang menarik untuk dipantau gitu. Yang saat ini udah mulai yang tadi consumer udah ya, Iya. Saat ini orang udah mulai ngelihat lagi farmasi. Iya, balik lagi ya. Farmasi karena kan ya kita jangan sampai terjadi corona lagi ya. Kemarin udah ada hanta ya masalah dan sebagainya. Orang udah melihat lagi nih. Kadang-kadang di suatu kejadian ada hikmah positif yang bisa diambil, Om. Dulu zaman COVID kan yang naik farmasi nih. Nah dengan hanta ini memang udah mulai katanya masuk, kita juga nggak tahu ya. Berharap jangan sampai terjadi. Mereka akan melihat potensi saham-saham yang berbasis farmasi ini akan diuntungkan ya kali ini. Kalau ini benar-benar mewabah lagi, lagi itu yang terjadi. Karena yang hanta ini kan terjadi bukan hanya di Indonesia, di beberapa negara dan lain sebagainya. Nah ini yang mungkin mereka melihat, menganalisa, balik lagi pun dari fundamental ya, disclaimer ya. Tapi melihat dari historical, teknikal dan sebagainya, kondisinya mungkin ini yang orang udah mulai ngelirik lagi nih. Melihatnya farmasi seperti itu. Itu dia ya dari sisi saham-saham. Nah SBN sendiri masih cukup seksi nggak? SBN sendiri masih ada potensi kenaikan yield ya. Saya melihat jadi kalau saat ini itu di 6,77 ya pas kemarin Pak Prabowo ngomong memang ada penurunan sih ya, tapi sedikit nggak signifikan ya, kita lihat hanya beberapa basis point aja. Kami melihat masih ada potensi asing ini masih memiliki 11 sampai dengan 12% kepemilikan SBN di Indonesia. Problemnya adalah pada saat SBN asing ini keluar harus ada yang menggantikan. Harus ada yang menggantikan. Kalau nggak ada yang menggantikan, yield akan naik. Kami prediksi masih ada potensi minimal ya 7 lah. Naik menjadi 7% ya. Tapi kan pemerintah Pak Purbaya lah udah menyatakan mereka standby. Jadi standby buyer lah kalau memang ada asing yang keluar dari SBN. Nah menurut Anda bagaimana dengan komposisi kan investor domestik yang sudah mulai mendominasi di SBN? Betul. Kita lihat tapi komposisi domestik ini kita lihat dari institution klien. Banyaknya BI masuk karena institusi beli SRBI. Institusi itu beli SRBI, dari SRBI itu sama Bank Indonesia dibeliin SBN. Nah itu nih Pak, jadi kan muternya begitu aja. Pak Purbaya juga dengan instrumen juga masuk. Tapi kita harus hitung ulang. Hitung kasarnya 11% atau 12% dari asing dengan total berapa ribu triliun yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk SBN. Apakah Pak Purbaya, Bank Indonesia dan teman-teman himbara yang terseri lainnya dan juga aksesnya pemerintah bisa menggantikan kalau asing keluar. Nah itu sih yang pertanyaannya. Karena kalau kami lihat institusi lokal, kita bermain nggak retail ya, institusi lokal itu dia wait and see nih. Melihatnya wait and see, dia ngelihatnya masih wait and see. Retail juga sama-sama wait and see, dia lebih sekarang trennya standby cash. Kalaupun reksadana, dia hanya reksadana pasar uang. Ataupun pendapatan tetap yang malah dalamnya bukan SBN. Malah yang dalamnya corporate bond. Karena kalau corporate bond walaupun harganya bergerak tapi dia lebih stable. Karena apa? Kuponnya masih cukup menarik. Lebih menarik. Dibandingkan sama SBN. Harganya tetap bergerak sih sesuai IBPA ya. Index Bond Price Agency gitu ya. Ya tapi memang retail sekarang segmennya lari ke sana. Oke, ini yang terakhir nih. Kita pengen tahu nih kan kita udah panjang lebar nih dari sebelum-sebelumnya di mana ada rupiah udah mulai turun, terus ISG masih dalam keadaan volatil. Nah, harapan dari Mas Dimas sendiri selaku seorang aset manajemen dan salah satu pejabat lah di Kadin bantu-bantu aja. Bantu-bantu. Nah, harapannya untuk ke depan termasuk untuk pasar modal sendiri dan mungkin kebijakan pemerintah untuk mendukung pasar modal itu
seperti apa Mas? Boleh? Siap. Yang pertama ada 2 aspek ya Om ya, dari pemerintah dan dari kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi kita nggak bisa bebannya kita kasih pemerintah semua. SRO berjalan udah cukup baik, OJK udah cukup baik, udah lebih gercep ya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Tapi pemerintah yang pertama itu memang harus aware atas sebetulnya investor asing tuh yang diminta investor asing itu apa. Sebetulnya minimal 1 aja statement yang dikeluarkan oleh pemerintah akan mengkaji programnya beliau gitu ya, dan itu dilihat pemerintah asing itu menjadi satu efisiensi. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah harus mempunyai roadmap untuk investor asing, baik kebijakan dari kebijakan fiskal, dia kepastian hukum dan sebagainya, tapi roadmapnya tuh dibikinnya minimum sampai 2029 lah. Jadi ada kepastian hukum nih si investor asing untuk masuk. Jangan example dulu mobil EV tidak kena pajak, tiba-tiba tengah-tengah ada yang kena pajak, tiba-tiba nggak kena lagi. Nah itu kan, jadi kan orang jadi melihatnya ini gimana sih kebijakannya gitu. Yang terakhir keempat, kalau bisa sih komunikasi dari pemerintah diperbaiki, satu pintu Om. Jangan yang ngomong si A beda, si B beda, si C beda. Asing jadi lihat loh, ini sebetulnya gimana kebijakannya. Padahal mungkin itu mewakili personal ya, nggak mewakili istana gitu ya. Jadi kok bisa sih satu pintu aja yang bicara, tapi konsen ke sana ke pasar modal. Untuk warga negara Indonesia saya himbau sih memang inilah waktunya pasar modal Indonesia dikuasai oleh kita. Warga negara Indonesia oleh untuk kita. Saya setuju sama Pak Purbaya tadi. Indeks lagi turun, bukannya kita menghujat. Kita serok bawah, tapi sesuai manajemen risikonya masing-masing, risk profilnya. Terserah mereka mau fundamental, teknikal, tapi ini momen yang tepat. SBN juga sama. Jangan sibuk ke saham aja, tapi SBN dilupakan. Karena pemerintah ini sekarang banyak hidup dari SBN juga nih, utang juga nih ya. SBN tolong dijaga, belilah FR, sukuk retail dan sebagainya yang ada di beberapa mitra distribusi. Karena walaupun gimana ya, untuk medium to long ataupun short to medium Indonesia everything is okay sebetulnya. Kalau nggak kita siapa lagi gitu. Setuju. Jangan hanya mengkritik tapi nggak kasih solusi gitu. Jadi justru harus asing biarin keluar. Kritik boleh tapi kontribusi juga harus ada. Framing dilakukan oleh beberapa majalah di luar dan sebagainya, biarkan. Tapi kita yang di dalam negeri ini solid karena kita tahu fundamentalnya masih cukup baik sih. Kalau kita lihat fast respon pada saat mendengar berita tadi, respon pertamanya pasti ada kekhawatiran tadi. Namanya pengusaha harus lakukan mitigasi risiko dulu ya. Bukan ngelihat hanya hitungan cuan bisnisnya aja, mitigasi risikonya dulu. Harapannya sih mungkin dalam waktu 1 atau dengan 3 hari ke depan pemerintah langsung ngeluarin peraturan, pemerintah PP, bentuk badannya, siapa orang dan sebagainya, itu cepat dilakukan, investor jadi percaya, pengusaha jadi percaya. Tapi kalau hanya sebatas peraturan yang belum keluar, siapa kebijakannya bagaimana, SOP turunannya bagaimana, karena memang yang problem di Indonesia ini antara kebijakan sampai dengan yang ada di tataran bawahnya, sampai dengan realisasi di tataran paling akar rumputnya lebih bahasanya, itu berbeda gitu loh. Betul. Jadi kalau kita berharap investor asing masuk ke Indonesia selama kita belum melakukan birokrasi yang kita pangkas, yang tadi ya sulit Om.